Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah kita rasakan selama ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Bunda banggakan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, bimbingan dan konseling klasikal kali ini temanya cukup menarik, yaitu menunda pernikahan dini adalah pilihan yang smart. Semoga anak-anakku dalam mengikuti atau menyimak bimbingan dan konseling klasikal kali ini tetap fokus. Baiklah anak-anakku, sekarang sebelum kita mulai bimbingan dan konseling klasikal, terlebih dahulu kita berdoa agar Allah lancarkan dan Allah mudahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menyimak. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia. Terima kasih anak-anakku. Tujuan layanannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian pernikahan dini. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik memahami dampak pernikahan dini. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami upaya mengatasi tingginya angka pernikahan dini. Yang keempat, peserta didik dapat mengerti keuntungan dari menunda pernikahan dini. Adapun pengertian pernikahan dini, secara umum pengertian pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Apa saja faktor penyebab pernikahan dini? Yang pertama adalah faktor pendidikan. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Maksud Bunda, yang jika di luar kontrol orang tua membuat kehamilan di luar nikah. Yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Biasanya ini terjadi pada keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dan dari keluarga yang mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta dengan orang tuanya bisa berkurang. Yang ketiga adalah faktor orang tua. Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal itu juga tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang keempat, faktor media massa dan internet. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.
Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa. Selanjutnya, faktor biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet seperti di atas. Dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan anak gadisnya. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang ketujuh, faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan, tapi bisa juga karena maaf ya, diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh si gadis. Hal ini semakin dilematis karena ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan. Selanjutnya, dampak pernikahan usia dini. Yang pertama, aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat atau putus sekolah atau tidak lanjut sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. 2. Memicu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT diakibatkan emosi yang belum stabil baik dari laki-laki maupun perempuan pelaku pernikahan dini. Ketiga, meningkatkan risiko terjadinya penelantaran. Hal ini bisa dipicu dengan keadaan finansial yang tidak baik. 4. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Tingginya kasus kematian bayi maupun ibu saat proses melahirkan berlangsung dikarenakan organ reproduksi remaja di usia 12-20 tahun masih dalam masa perkembangan. 5. Kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian. Usia dini atau pernikahan dini bisa menyebabkan banyak masalah psikologi atau salah satunya karena stres berlebihan, beban keuangan keluarga, KDRT yang akhirnya menyebabkan depresi yang berujung bunuh diri. Lalu bagaimana upaya mengatasi tingginya angka pernikahan dini? Yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan. Kedua, mendidik dan memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak itu sendiri. Yang keempat, mengedukasi anak terkait dengan kesehatan dan reproduksi. Keuntungan jika menunda pernikahan dini. Yang pertama, kesempatan menikmati hidup dan merencanakan masa depan yang baik. 2. Terhindar dari stres. Yang ketiga, lebih percaya diri. Yang keempat, membuat hidup lebih sehat. Yang kelima, agar lebih mapan terlebih dahulu. 6. Agar secara emosi lebih matang. 7. Lebih leluasa membahagiakan orang tua dan saudara. 8. Bebas mengumpulkan pengalaman yang positif. 9. Lebih mungkin menemukan orang yang tepat. 10. Agar kelak kamu tak merasa atau kalian tak merasa masa muda kalian terlalu cepat berlalu. Kemudian nasihat bunda adalah tunda dulu untuk menikah, fokus kuliah dan karir masa depan, biar waktu yang menjawab apakah orang yang kamu cinta saat ini adalah orang yang tepat untuk kalian. Karena menikah bukan pacaran, menikah adalah ibadah yang dengannya diperlukan persiapan yang matang. Pernikahan tidaklah sederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan baik dalam fisik, psikologis maupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan alasan angka pernikahan dini harus ditekan. Kedewasaan diri baik secara mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan yang bahagia. Terima kasih bimbingan dan konseling klasikal kali ini. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.
Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, tetaplah bersyukur. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.